orang Ansor atau kaum Ansor yang berasal dari Madinah untuk berbaiat kepada baginda Nabi, untuk menjadikan Nabi sebagai pemimpin mereka, untuk kemudian mereka bersumpah untuk taat hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk siap bersedia mengorbankan jiwa raga mereka untuk Islam. Ini terjadi di Bukit Aqabah, di sekitar Masjidil Haram. Dan peristiwa ini disebut dengan Bai'atul Aqabah yang kedua. Karena sebelumnya sudah pernah ada Bai'atul Aqabah pertama yang diikuti oleh sekitar 13 orang saja. Nah, Bai'atul Aqabah kedua inilah yang kemudian disebut dengan fase istilamul hukmi, fase serah terima kekuasaan yang diterima oleh baginda Nabi dari para pemimpin Madinah ini, yang menjadi pemicu untuk berhijrah ke Madinah. Lalu rentetan peristiwa kedua adalah di bulan Muharram itu sendiri, ketika Nabi memutuskan untuk hijrah, yaitu peristiwa ini disebut dengan ibtida'ul azam, awal dari sebuah tekad, awal dari sebuah komitmen untuk merubah kehidupan, dari kehidupan yang jahiliyah menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan cahaya Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah 1 Muharram 1447 Hijriah. Bulan Muharram seringkali disebut dengan bulan hijrah. Sementara makna hijrah itu sendiri dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau membagi hijrah itu menjadi dua. Yang pertama adalah hijrah bil jismi, hijrah fisik, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi dan para sahabat ketika mereka berhijrah dari Darul Kufri ila Daril Islam, ya, dari negeri yang kufur menuju kepada negeri Islam, atau dari Mekah ke Madinah sebagaimana yang kita pahami hari ini. Lalu kemudian yang kedua, beliau juga mendefinisikan atau memaknai hijrah itu yang disebut dengan hijrah bil qalbi, yaitu hijrah hati, yaitu niat yang kuat dari seseorang untuk meninggalkan kegelapan, untuk meninggalkan kebodohan, untuk meninggalkan kemaksiatan, untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan yang islami, atau kehidupan yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah sesungguhnya adalah sesuatu yang hukumnya wajib bagi seorang muslim. Karena hijrah sendiri sebenarnya Nabi mengatakan wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Jadi orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh agama ini. Jadi hijrah itu sendiri sebenarnya hukumnya adalah wajib. Ya, maka kita harus senantiasa berupaya untuk berhijrah, untuk senantiasa berupaya menuju kepada kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan untuk menuju kepada kehidupan yang lebih dipenuhi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini ada satu tema yang mungkin perlu untuk kita pahami. Mengapa kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah kedua memutuskan bahwa Muharram adalah sebagai bulan pertama, bulan hijrah, dan hijrah menjadi tahun pertama dalam penanggalan Islam. Mungkin tidak banyak yang memahami hal ini. Penjelasannya ada di dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani yang disebut oleh para ulama sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, pemimpinnya orang-orang beriman dalam ilmu hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan di dalam juz 7 halaman 268 bahwa awal ditetapkannya hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama dalam penanggalan Islam adalah terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Diawali dengan dikirimkannya surat oleh salah seorang gubernur pada masa itu yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab yang mengeluhkan kesulitan beliau di dalam mengadministrasi, ya, mengelola tata administrasi negara, arsip-arsip negara, karena pada masa itu umat Islam belum memiliki tahunnya sendiri. Pada masa itu tahun yang berlaku adalah tahun Romawi dan tahun Persia. Ya, tahun Romawi adalah tahun Masehi yang hari ini kita kenal. Ya, sementara umat Islam sendiri sebenarnya sudah memiliki 12 bulan itu, tetapi belum memiliki aturan dalam hal tahun. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 36,
Allah Subhanahu wa taala mengenakan inna iddatasyuhuri indallah isna asyar syahran. Jadi sesungguhnya bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Jadi dari bulan Muharram hingga bulan Zulhijjah, pada masa itu umat Islam sudah memiliki. Namun untuk menjadi tahun pertama itu belum ada. Lalu kemudian atas surat yang dikirimkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ini, Umar mengumpulkan 6 orang sahabat senior, 6 sahabat besar untuk membahas persoalan ini. Karena ini memang menjadi satu persoalan penting dalam rangka menertibkan administrasi negara. Umar memanggil 6 sahabat senior, yaitu Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam untuk membahas persoalan ini. Untuk mencari solusi untuk menetapkan tahun pertama dalam kalender Islam. Beberapa sahabat mengusulkan agar tahun pertama penanggalan Islam itu diawali dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu tahun 571 Masehi. Lalu sebagian sahabat yang lain mengusulkan agar diangkatnya Nabilah ya pada tahun 611 Masehi, di mana diawali dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 agar dijadikan menjadi tahun pertama penanggalan Islam. Lalu kemudian sahabat yang lain ada yang mengusulkan agar wafatnya Nabi, yaitu pada tahun 632 Masehi, untuk menjadi tahun pertama penanggalan Islam. Tapi usulan ini langsung ditolak oleh Umar bin Khattab karena itu adalah tahun kesedihan bagi umat Islam. Lalu kemudian sahabat Nabi yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengusulkan agar hijrahnya Nabi yang dijadikan sebagai tahun pertama dalam penanggalan Islam dengan 3 alasan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memuji orang-orang yang hijrah. Ya. Kemudian yang kedua, beliau katakan bahwa hijrahnya Nabi adalah satu momentum terbesar dalam kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena itu adalah merupakan awal terwujudnya negara Islam yang berdaulat, negara Islam yang mempersatukan kaum muslimin, negara Islam yang menerapkan hukum-hukum Islam, dan negara Islam yang mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Kemudian alasan berikutnya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa dengan dijadikannya momentum hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama dalam penanggalan Islam ini, diharapkan semangat hijrah ini terus dimiliki oleh umat Islam sepanjang zaman. Inilah yang kemudian diterima oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah pada masa itu, yaitu menerima usulan Ali radhiyallahu an agar menjadikan momentum hijrahnya Nabi ini sebagai tahun pertama dalam penanggalan Islam. Lalu kemudian diskusi berlanjut tentang bulan apa yang harus dijadikan sebagai bulan pertama. Karena 12 bulan itu sudah ada, tetapi urut-urutannya belum ada. Maka di dalam kitab Fathul Bari itu pula lah dijelaskan bahwa alasan terkuat dari apa yang menjadikan Umar kemudian menetapkan Muharram sebagai bulan pertama adalah karena Muharram itu sendiri adalah bulan ketika Nabi memutuskan untuk berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara hijrahnya sendiri tidak terjadi di bulan Muharram. Ini yang mungkin kita tidak paham. Jadi kalau kita lihat dari rentetan atau rangkaian peristiwa hijrahnya Nabi, ini ada beberapa rangkaian yang harus kita pahami. Rangkaian pertama adalah adanya satu peristiwa yang disebut dengan Bai'atul Aqabah II, ya, yaitu ketika Nabi didatangi oleh 75 orang Ansor atau kaum Ansor yang berasal dari Madinah untuk berbaiat kepada baginda Nabi, untuk menjadikan Nabi sebagai pemimpin mereka, untuk kemudian mereka bersumpah untuk taat hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk siap bersedia mengorbankan jiwa raga mereka untuk Islam. Ini terjadi di Bukit Aqabah, di sekitar Masjidil Haram. Dan peristiwa ini disebut dengan Bai'atul Aqabah yang kedua. Karena sebelumnya sudah pernah ada Bai'atul Aqabah pertama yang diikuti oleh sekitar 13 orang saja. Nah, Bai'atul Aqabah kedua inilah yang kemudian disebut dengan fase Istilamul Hukmi, fase serah terima kekuasaan yang diterima oleh baginda Nabi dari para pemimpin Madinah ini, yang menjadi pemicu untuk berhijrah ke Madinah. Lalu rentetan peristiwa kedua adalah di bulan Muharram itu sendiri, ketika Nabi memutuskan untuk hijrah, yaitu peristiwa ini disebut dengan Ibtida'ul Azm, awal dari sebuah tekad, awal dari sebuah komitmen untuk merubah kehidupan, dari kehidupan yang jahiliyah menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan cahaya Islam. Dan hijrahnya Nabi sendiri sebenarnya terjadi di bulan berikutnya, yaitu pada bulan Safar, tepatnya pada tanggal 27. Nabi dan para sahabat memutuskan untuk berhijrah dan berangkat menuju Madinah dari kota Mekah, terjadi pada tanggal 27 Safar.
Dan perjalanan dari Mekah ke Madinah ini membutuhkan waktu kira-kira 15 hari. Sehingga Nabi sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal bersamaan atau bertepatan dengan hari kelahiran Nabi. Bertepatan juga dengan hari wafatnya Nabi. Bertepatan juga dengan dilantiknya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama untuk menggantikan tugas-tugas kenabian. Jadi sebenarnya hijrah itu sendiri secara fisik terjadi dari bulan Safar ke Rabiul Awal. Ya, lalu kenapa kemudian Umar bin Khattab memutuskan agar Muharram yang menjadi bulan pertama? Karena Umar menganggap bahwa momentum terbesar dari keempat rangkaian peristiwa ini adalah momen ketika Nabi memutuskan untuk berhijrah. Momentum itu disebut oleh Umar sebagai al-farqu bainal haq wal batil. Pemisah antara yang hak dan yang batil. Karena pada saat itu tidak semua orang yang sudah masuk Islam bersedia untuk diajak hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena hijrah ke Madinah itu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Mereka harus meninggalkan harta-harta mereka. Mereka harus meninggalkan rumah-rumah yang mereka cintai. Mereka harus meninggalkan berbagai bisnis dan usaha yang mungkin jaringannya sudah terbentuk pada saat itu. Dan yang lebih penting lagi adalah mereka harus bersedia meninggalkan keluarga dan orang-orang terdekat mereka yang belum masuk Islam pada saat itu. Lalu kemudian turunlah surat At-Taubah ayat 20 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fis sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Allah katakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang berhijrah fis sabilillah di jalan Allah, a'damu darajatan indallah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang akan memperoleh kemenangan. Lalu kemudian di dalam surat Taubah ini pula di dalam ayat yang ke-24 Allah katakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fis sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakan kepada mereka ya Muhammad, sesungguhnya jika bapak-bapak kalian, jika anak-anak kalian, jika keluarga kalian, jika pasangan-pasangan kalian, jika harta-harta kalian, jika usaha atau bisnis-bisnis yang kalian khawatirkan kerugiannya itu, dan jika rumah-rumah yang kalian cintai itu, kalian cintai melebihi kecintaan kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta kepada jihad fisabilillah, fatarabbasu, tunggulah. Hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi inilah hijrah itu sendiri sebenarnya membutuhkan pengorbanan yang besar, dan keputusan untuk berhijrah, keputusan untuk meninggalkan semua tadi, keputusan untuk meninggalkan kehidupan yang jahiliyah untuk menuju kepada kehidupan yang islami, yang dipenuhi dengan cahaya kebenaran Islam, itu adalah sesuatu yang memang mengandung banyak sekali resiko, ya, mengandung banyak sekali tantangan. Jadi pelajaran yang harus kita ambil dari peristiwa ini adalah bahwa hijrah memang membutuhkan tekad, hijrah memang membutuhkan komitmen yang kuat. Momentum hijrah itu memang seharusnya diawali dengan muhasabah, bahwa kita hari ini, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita hari ini, kita hidup di zaman di mana Islam berada di dalam posisi yang terpinggirkan. Ajaran-ajaran Islam banyak ditinggalkan, umat Islam banyak terzalimi, ya, di berbagai negeri di wilayah muka bumi ini. Dan Allah kemudian mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu harus segera untuk meninggalkan kejahiliahan. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardus samawati wal ardh. Allah katakan, segeralah kalian untuk menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi ini. Dan satu hal terpenting juga adalah bahwa sebagaimana yang saya katakan di muqaddimah tadi, bahwa hijrah itu sendiri hukumnya adalah wajib. Wal muhajir man hajara man halallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang bersedia untuk meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan, berbagai macam bentuk kebodohan. Dan ini memang membutuhkan tekad yang kuat, membutuhkan komitmen yang kuat, dan membutuhkan pengorbanan. Ya, jadi hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah adalah satu pelajaran besar bagi kita.
dan yang kemudian ditetapkan oleh Umar sebagai bulan pertama, yaitu bulan Muharram, bukan saat di mana Nabi berangkat hijrah, bukan pula saat di mana Nabi tiba di Madinah, tetapi Muharram adalah bulan di mana Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah, berkomitmen untuk meninggalkan kejahiliahan di Mekah, yang kemudian disebut oleh para ulama sebagai ibtidaul azm, awal dari sebuah komitmen, awal dari sebuah tekad yang besar untuk menjadikan Islam sebagai aturan kehidupan bagi mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.